Pengertian perkembangan mental. Perkembangan mental merupakan sesuatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia atau remaja pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Menurut perkembangan tersebut harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam menjalankan hidupnya. Perkembangan nilai moral dan sikap remaja. 1. Nilai. Nilai-nilai kehidupan adalah norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat, kebiasaan, dan sopan santun. 2. Moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruk, perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan sesuatu perbuatan yang dinilai tidak dan perlu dihindari. 3. Sikap. Menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan beraksi individu terhadap suatu hal. Sikap berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang. Dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika telah diketahui sikapnya. Pandangan moral individu makin lama makin lebih menjadi abstrak. 2. Keyakinan moral lebih terpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. 3. Penilaian moral menjadi semakin kognitif. 4. Penilaian moral menjadi kurang egosentris. Faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai dan moral dan sikap yaitu 1. Keluarga atau orang tua. 2. Masyarakat. 3. Lingkungan. Berikut contoh gangguan mental yang terjadi pada anak atau remaja. Gangguan emosi, masalah sikap, dan bullying. Next to our poster, Stop Bullying. Pokok permasalahan bagaimana cara mencegah bullying di kalangan anak atau remaja? 1. Kontak fisik langsung. Contohnya memukul, mendorong, menjambak, menendang, menampar, mengunci seseorang dalam ruangan. Cyberbullying, contohnya tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. 3. Pelecehan seksual. 1. Keluarga. Perilaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. 2. Sekolah. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya. Misalnya, berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati. 3. Tayangan televisi dan media cetak. Media massa memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakannya 64% dan kata-katanya 43%. Tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampak bullying dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya motivasi, kesehatan mental, kesehatan seksual, sakit yang serius dan luka parah. Cara mengatasi bullying. Sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik. Guru perlu menanamkan nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani bullying dengan musyawarah yang baik. Guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying
Dampak bullying dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya motivasi, kesehatan mental, kesehatan seksual, sakit yang serius dan luka parah. Cara mengatasi bullying. Sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik. Guru perlu menanamkan nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani bullying dengan musyawarah yang baik. Guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying. Guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak atau remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri, melainkan dengan pendekatan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang terbaik.